Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah hadir di video conference pertemuan pertama pemrograman bergerak. Jadi pemrograman bergerak itu lebih bersifat ke Android ya, karena materi-materi yang ada banyaknya itu masih menggunakan Java native, di mana Android Studio sekarang sudah beralih ke Kotlin dan saya sangat tidak menyarankan untuk menggunakan Android Studio karena apa? Ya laptop saya juga nggak kuat untuk menjalankan Android Studio, terlalu berat teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan opsi lain yaitu Flutter. Oke. Jadi sebelum masuk ke Flutter, saya ingin memberikan dulu terkait informasi kontrak kuliah, di mana UTS tersebut dan UAS ini ada di minggu ke-8 dan 16. Porsi UTS dan UAS adalah 30%. Jadi lumayan besar ya teman-teman ya. Kemudian tugas satu ini bisa nanti saya kasih mandiri ataupun kelompok. Ini tergantung nanti gimana berjalannya. Kalau misalkan eh, sudah terlalu full padat, saya mungkin akan memberikan tugas hanya satu, tidak dua gitu teman-teman. Tapi silakan dimaksimalkan karena nilai porsinya ini cukup besar teman-teman. Kalau teman-teman tidak mengerjakan tugas UTS ataupun UAS, ya dipastikan teman-teman mungkin mendapatkan nilai B itu agak sulit ya, gitu teman-teman. Nah, yang kedua, saya ingin membatasi teman-teman untuk menggunakan artificial intelligence. Ya, meskipun di artificial intelligence kan udah pintar, udah bisa menganalisis codingan, sudah bisa memperbaiki codingan, tapi di sini saya ingin teman-teman itu bisa berpikir secara ya lebih pintar dari komputer tersebut. Karena kan manusia itu diciptakan memiliki jiwa dan pikiran yang lebih eh, pintar ya dibandingkan komputer yang kita buat gitu. Nah, cara membedakan tulisan yang dibuat oleh AI ataupun orang seperti halnya umumnya yang ada di internet itu sangat mudah sekali teman-teman untuk dideteksi. Bahkan mungkin sekarang sudah sampai bahasa Indonesia itu sudah bisa dideteksi. Jadi ya kalau bisa nanti meskipun teman-teman memanfaatkan AI tapi jangan 100% ya. Karena banyak banget ada Stack Overflow, ada GitHub di mana kita ketika bekerja akan selalu berkutat di tools-tools seperti itu teman-teman. Nah, AI ini akan membuat kita ketergantungan dan itu tidak baik juga untuk kedepannya gitu teman-teman. Oke. Bagi yang belum tahu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Abdul Azam Ajari atau bisa dipanggil Azam. Nah, teman-teman boleh manggil siapapun ya, mau manggil Pak, Bang, Mas, silahkan. Karena saya tahu teman-teman di sini ada yang lebih tua, ada yang muda, bahkan ada yang sudah punya anak, ada yang mungkin ada yang ini juga udah lebih tinggi tapi ingin mendapatkan gelar sarjana komputer. Jadi silahkan manggil saya Bang, Mas, Pak, itu dibebaskan. Nah, saya S1-nya di Universitas Budi Luhur, jurusan Teknik Informatika di bidang keamanan siber untuk eh, ininya ya, apa peminatannya. Kemudian S2 saya di BINUS, Teknik Informatika juga, tapi saya mengambil data science. Di data science ini saya nggak cuma ambil data science-nya, tapi saya gabungin dengan cyber security. Kenapa sih saya tetap menggabungkan data science dengan cyber security? Karena bisa dibilang cyber security itu nggak akan ada habisnya teman-teman. Mau itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Cyber security itu akan selalu dibutuhkan. Sedangkan untuk data scientist itu bisa dengan mudah digantikan dan juga data scientist itu ada saatnya booming itu akan meredup teman-teman. Jadi silakan teman-teman ketika peminatan dipikirkan lagi mau milih data scientist ataupun cyber security dipersilakan atau mau dikombinasi itu hal yang bagus ya teman-teman ya. Untuk pekerjaan saya sebelumnya di Garuda Food Group sebagai IT System Development Officer yaitu full stack developer.
Kemudian saya juga bekerja di BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, yang dulunya lembaga sandi negara dari 2019 sampai dengan sekarang. Nah, di Unsia ini saya sebagai apa? Saya sebagai dosen praktisi teman-teman ya. Dosen praktisi itu bisa dibilang dosen tidak tetap, tapi ya memiliki kedekatan yang sama lah dengan dosen-dosen lainnya. Gitu teman-teman. Nah, kalau ingin berkoneksi, baik itu di LinkedIn, kemudian di sekolah saya bisa diakses aja teman-teman link saya ya di Linktree/Abdul Azam Ajari. Itu bisa teman-teman lihat. Oke, kita masuk ke bagian pengenalan Flutter nih teman-teman. Nah, nggak bisa dipungkiri lagi karena Flutter ini sudah berkembang sangat cepat. Ini bisa dibilang nih seperti Laravel tapi versi multiplatform. Flutter ini sudah sangat cepat sekali perkembangannya. Mungkin kalau kita tidak berfokus ke Flutter aja ketika melakukan pemrograman, kita bisa lebih apa ya, bisa jauh tertinggal gitu teman-teman. Kayak misalkan teman-teman belajar Laravel 4. Nah, sedangkan sekarang Laravel udah sampai versi berapa, kita akan jauh banget tertinggal. Tapi di sini saya akan memfokuskan teman-teman untuk belajar Flutter. Saya akan meninggalkan baik itu Java, Kotlin, dan iOS. Di mana Flutter ini sudah multi-platform dan sudah bisa satu codingan dengan menggunakan Dart programming, itu bisa mencakup semuanya. Nah, apa itu Flutter? Di sini pertanyaannya adalah seperti ini ya. Jadi kalau menurut websitenya Flutter, ini merupakan suatu framework open source untuk membangun aplikasi yang bersifat multiplatform. Tadi sudah saya sebutkan ya, di mana mereka membranding ini sebagai platform yang indah. Tampilan UI-nya terkompilasi dengan hanya codingan satu codingan saja gitu. Jadi satu codingan itu maksudnya satu bahasa pemrograman saja teman-teman. Nah, di dalam satu file baris codingan itu, teman-teman bisa membangun aplikasi yang banyak menunya. Jadi, teman-teman bisa bayangin dengan satu file, teman-teman sudah bisa membangun aplikasi dengan bermacam-macam menu. Tapi hal itu tidak baik ya teman-teman yang kalau di dalam satu file aja. Takutnya nanti ketika ingin melakukan update akan lebih ribet karena terlalu banyak codingan di dalam satu file. Nah, kemudian, kenapa sih saya memilih Flutter untuk teman-teman kita belajar bersama-sama? Yang pertama itu adalah cepat, teman-teman. Kode Flutter itu dikompilasi dengan mesin ARM. ARM ini chipset ya, atau Intel nih, dengan kombinasi JavaScript ya. Sehingga Flutter ini bisa berjalan di perangkat apapun. Kira seperti itu untuk kelebihan utamanya. Kemudian di bagian produktif, kelebihannya ini kita tidak perlu untuk mengclose aplikasi, tetapi ketika codingannya tersebut sudah baru, kita cukup mengklik perbarui code. Jadi secara otomatis dia akan merefresh aplikasi ketika sedang berjalan ya di HP kita. Nah, kita bisa menggunakan emulator ataupun menggunakan HP pribadi. Nah, itu settingannya silakan disesuaikan. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah fleksibel, di mana Flutter ini dapat mengendalikan setiap pixel untuk membuat desain yang kita sesuaikan dan adaptif. Jadi ini bisa dibilang bisa cantik ya. Banyak banget template-template Flutter kalau teman-teman lihat itu yang dijual tuh sangat bagus banget, terus sangat responsif. Bahkan kalau nggak salah ada beberapa aplikasi yang sudah menggunakan Flutter, aplikasi pemerintah untuk layanannya. Nah, itu sudah menggunakan Flutter. Teman-teman bisa cek. Ya. Nah, tadi saya nyebutin multiplatform. Multiplatform itu kayak gimana? Nah, Flutter ini cukup satu codingan saja. Teman-teman bisa menjalankan di semua platform, teman-teman.
Intinya teman-teman bisa menjalankan di perangkat seluler, baik itu iOS ataupun Android. Kemudian di website ini nanti lebih ke React Native, HTML gitu-gitu dikombinasi. Kemudian ada juga desktop, ya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga seamless ya, karena ya Flutter ini dibuat oleh Google. Siapa sih yang nggak tahu Google? Gitu kan. Ya kalau eh, Flutter ini bahasa pemrograman yang dibuat oleh Google, maka bisa dipastikan akan menjadi salah satu eh, pemrograman bahasa pemrograman yang dipakai di seluruh dunia, teman-teman, dan menjadi yang paling besar. Ini mungkin bisa mengalahkan React Native. Ya, kita lihat nanti 5 tahun lagi. Tuh. Nah, ini bisa langsung terkoneksi dengan layanan-layanan yang ada di Google. Tentu dong, karena kan ini punyanya Google. Pasti bisa terkoneksi semua layanan Google. Nah, kita masuk ke arsitektur Flutter ya. Di mana Flutter ini memiliki layar ataupun lapisan ya. Di lapisan pertama ini ada namanya foundation. Foundation itu seperti layanan yang menawarkan abstraksi yang ya dasar-dasarnya lah. Kayak nanti ada namanya widget stateless, ada stateful. Nah, hal-hal tersebutlah yang akan menjadi foundationnya. Ada animation, painting, gesture, image, dan lain-lain. Kemudian di layer kedua ada rendering, ini untuk menangani tata letaknya. Jadi tata letak kayak misalkan pixel di HP Android berapa, nanti dibagi-bagi nih untuk menampilkan gambar yang kompleks ya. Bisa berbentuk table, bisa berbentuk tampilan lain, icon-icon lain yang kita sesuaikan. Kemudian di lapisan ketiga ada widget yang tadi sudah saya sebutkan. Nanti lapisan ini akan menentukan kombinasi kelas. Jadi kalau di foundation itu dijelaskan ada stateless, stateful, tapi di widget ini akan mengkombinasikan antara stateless sama stateful itu dengan kelas-kelas yang ada. Nah, di layer framework dan terakhir itu ada namanya material dan Cupertino. Material dan Cupertino itu merupakan kontrol komposisi lapisan untuk mengimplementasikan bahasa dan desain material. Nah, ini biasanya untuk iOS dan Android ini nanti bisa di lapisan ini teman-teman untuk dikompilasi. Engine Flutter itu bisa dibilang menggunakan C dan C++ ya, tergantung kebutuhan dari eh, library yang teman-teman gunakan. Jadi ini ada banyak. Kemudian untuk embeddernya ini ada ya ada 5 lapisan lah. Nah, kita masuk ke anatomi aplikasi di Flutter. Nah, di aplikasi anatomi Flutter ini ada ya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita bagi menjadi Dart, C++, platform, dependent. Untuk yang Dart ini atau Dart App, ini yang lapisan paling atas, ini diperlukan untuk menyusun widget ke dalam UI, user interface yang kita inginkan. Kemudian logika-logika algoritmanya ini akan ditaruh di Dart App ini. Nah, biasanya ini nanti akan kita setting-setting terkait dengan kelas-kelas apa saja, kemudian UI-UI seperti apa yang ingin kita tampilkan. Kemudian di layer kedua Dart, ini framework, ini menyediakan API nih untuk memanggil API, pengujian, kemudian akses aksesibilitas seperti kita membutuhkan Bluetooth, membutuhkan Wi-Fi ataupun hal lainnya, perizinan ini akan masuk ke framework. Di mana kita menggabungkan pohon widget aplikasi menjadi satu user interface yang cantik. Nah, di anatomi aplikasi engine ini bertanggung jawab untuk menyediakan implementasi API inti Flutter-nya ini. Kayak misalkan grafik, tata letak, kemudian runtime Dart yang bekerja untuk melakukan kompilasi lah ya.
Intinya ini akan terintegrasi dengan platform menggunakan embedded API engine yang di bawah layernya. Sedangkan embedder ini berkoordinasi kepada setiap sistem operasi yang mendasarinya untuk mengakses layanan, seperti rendering, kemudian input, dan melakukan reload aplikasi ketika codingannya berubah. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah runner. Ini lebih seperti Flutter Create ya, untuk membuat aplikasi, untuk membuat folder. Nah, ini nanti ada di runner ya, menyusun bagian-bagian yang diekspos gitu. Nah, secara keseluruhan di Flutter ini ada 7 layernya, dari user input, animation, build, layout, paint, composition, rasterize. Di mana rendering ini ada 3 layer, layer 4 sampai dengan 6. Nah, ini widgetnya. Kita nggak bahas ini ya ini widget. Intinya akan ada namanya kontainer. Kalau teman-teman sering menggunakan React Native, React JS, pasti nanti akan sering berkutat dengan nama kontainer, raw, bla bla bla, elementary, komponen, bla bla bla. Akhirnya seperti ini nanti kombinasinya. Nah, intinya seperti ini ya, bla. Nah, ini. Nanti software yang dibutuhkan ada 2 pilihan teman-teman, saya mengatakan di sini ya. Sebenarnya saya berikan laser pointer. Jadi yang pertama itu kita membutuhkan Git dan Visual Studio Code dulu. Atau kalau teman-teman ingin mencoba suatu website yang dimiliki oleh Google, yaitu Visual Studio Code versi website, teman-teman bisa mengakses index.google.com. Tapi saya udah berkali-kali nyoba, gagal kompilasi terus. Silakan teman-teman nyoba aja index.google.com. Mungkin teman-teman di laptop teman-teman bisa berjalan untuk kompilasinya. Tapi kalau teman-teman yang eh, tidak mau menggunakan website, mungkin karena terlalu lambat, nah teman-teman bisa menginstal Visual Studio Code dan Git ya, untuk terlebih dahulu di pertemuan pertama ini. Nanti di pertemuan kedua saya akan ngasih tutorial gimana sih cara instalasi uh, Flutter-nya ini biar tidak apa ya, bisa dibilang hmm, tidak terlalu lama lah kita melakukan instalasinya. Jadi ya silakan teman-teman bisa memilih salah satunya aja gitu teman-teman. Oke, dari pertemuan satu ini sudah selesai sebenarnya teman-teman. Silakan kalau ingin ada yang ditanyakan atau ada didiskusikan. Jika tidak ada, saya akhiri sampai di sini teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya eh, teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya sangat apresiasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Pak.